Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum, kita sekarang sudah sampai di Muara Tewe Barito Utara. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Pak Bupati kita bagaimana beliau bisa menjabat 2 periode dalam memimpin Barito Utara ini, dan bagaimana peluang, keinginan, apakah ada keinginan untuk meningkatkan lagi jabatannya menjadi gubernur. Ayo kita ikuti pembicaraan Pak Bupati bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Oke guys. Dulu saya ini kan Pak Ustadz berangkat memang dari orang yang tidak mampu lah, apalagi sepeda motor bautnya aja nggak ada awalnya. Jadi saya itu ya kerja memang dari bawah, sambil sekolah itu sudah aman, tambal ban. Jadi kalau nambal ban itu saya sampai sekarang itu masih bisa aja kalau ada ban bocor atau apa. Nah, terus putus sekolah itu ya saya kerja ikut seperti apa yang saya sampaikan tadi, ngambil upah di rakit. Rakit itu yang kayu-kayu itu lah di perusahaan. Waktu saya ini istirahat makan siang sambil celana pendek, sambil basah-basah aja sambil makan. Istilahnya enaknya orang yang punya perusahaan ini pikir. Pikir kalau kita jadi punya perusahaan ya banyak-banyak berbuat lah. Dan nanti saya ini langsung saya berpikir ini nggak tahu Umur berapa? belum 30 belum 30 lagi, 29 ke 30 rasanya ya. Jadi ya saya langsung kok tiba-tiba, padahal kan pada saat yang seperti itu nggak mungkin saya itu berhayal mau bikin perusahaan, nggak tahu ada apakah apa ini. Nah, saya kalau saya bikin perusahaan, kalau perusahaan itu berhasil, saya harus berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan pertama saya ya bantu bangun masjid itu untuk apa? Padahal ini enggak punya apa-apa lagi. Niat. Ya, niat itu ya khayalan yang rasa enggak mungkin lah kita sendiri aja bisa dapat kaya. Tetapi ya alhamdulillah berjalan waktu, mungkin ada campur tangan yang di atas niat kita ya, sehingga perusahaan Mitra Barito yang saya buat namanya, sahamnya juga enggak pakai istilahnya saham dengan orang lain, hanya saya sama istri gitu. Nah, bisa berkembang dan hanya modal kepercayaan istilahnya ya. Nah ya perusahaan ini sukses. Ya sukses, kalau sukses seperti orang perusahaan besar yang sudah di kota besar sih enggak sih, itu istilahnya sukses dibandingkan di daerah ya sini. Nah, sehingga bisa berbagi, makanya ya saya dari masjid perusahaan ini kecil ada yang minta bantu bangun masjid dan saya ikut bangun masjid, ada yang istilahnya beli mimbar masjid apa saya bantu dari masjid. Fokusnya ke masjid. Fokusnya ke masjid. Terus ya terakhir ya ini yang bikin Islamic Center, ini masjid yang kita ini. Jadi ya seperti itulah. Saya berpikir saya tidak pernah janji sama siapa-siapa. Saya janji pada diri sendiri. Kalau saya janji sama istri, sama siapa, sama mungkin sama masyarakat luas, kalau nggak ketemu mungkin nggak ditagih. Tapi kalau janji sih mau tidur aja, wah ingat kamu sudah sukses kok nggak bayar istilahnya najar kamu tadi. Nah itu. Jadi ya namanya banyak harta, banyak uang juga sih enggak juga istilahnya, tapi bisa lah untuk berbuat istilahnya kebaikan Sampai yang diniatkan dulu. apa yang diniatkan itu. Terus sampai jadi bupati 2 periode itu ceritanya gimana tuh Pak? Sampai jadi bupati 2 periode. Nah, kalau untuk jadi bupati sama saya tidak ada niat, tidak ada pernah bercita-cita untuk menjadi bupati. Akan tetapi ya pada tahun 2011 akhir ya, 2011 akhir, periode bupati Pak Yuliansyah kan mau habis di 2013.
Jadi 2011 akhir tokoh-tokoh itu, kebetulan rumah saya kan di Banjarmasin, tokoh-tokoh datang ke rumah Manjin, yang tidak ada lagi yang meneruskan Pak Yuliansah ini, kamu aja. Wah, saya bilang nggak bisa deh, saya nggak pede karena istilahnya belum pernah berpolitik, pernah jadi bisnis dulu baru politik. Iya, bisnis dulu, nggak pernah. Jadi yakin aja kamu bisa aja nanti, kok kamu mimpin perusahaan aja bisa sukses gitu. Kalau saya cari yang lain lah, saya bilang dulu. Nah, pulang ininya tokoh-tokoh ini mental kan. Nanti datang saya ke Muara Tewe, tahu saya ada, datang lagi sampai 3 kali, nggak enak juga istilahnya tokoh-tokoh ini. Ya cobalah disurvei. Begitu disurvei, saya paling tinggi disurvei. Nah, pada waktu itu pertama pemilihan langsung, yang kedua kali pemilihan langsung itu. Nah, itu ada 7 pasang. Ramai ya. Pertama mungkin seluruh Indonesia pertama yang ada 7 pasang. Setelah itu ada di mana kan dulu ada 8 pasang setelah kita. Nah, di situ ada istri bupati masih aktif, ada anggota dewan, ada PNS, mantan sekda, ya semua orang yang berpengalaman di bidang birokrasi dan politik lah. Ya karena saya sudah terlanjur statement maju dan ini maju terus. Nah, pada waktu itu kan ada batasan 30%. Iya. Kalau nggak melebihi 30% semua semua kandidat ini kan akan terjadi putaran kedua. Iya, 2 putaran. Nah, 2 putaran. Nah, saya juga nggak mungkin ini 7 ini bisa 1 putaran. Pesimis juga. Begitu sudah pemilihan ke 1 putaran. Jadi 30%. 39% ya, hampir 39%. Prediksi Pak Haji Nadal waktu itu masyarakatnya bisa kenal tuh dari faktor apa? Nah, itu mungkin dari mulut ke mulut, masyarakat yang pernah saya bantu aja. Sebelum menjadi calon wali bupati itu Pak Haji Nadal udah banyak membantu masyarakat. Iya, waktu saya di perusahaan kan ada masyarakat yang minta buatkan jalan untuk Cerita ya, saya bantu. cerita orang. Iya, cerita. Ada yang seperti tadi ya bangun-bangun masjid kita bantu. Dari mulut ke mulut. Nah, dari hanya itu aja. Jadi mungkin itu yang kedengaran tokoh-tokoh ini, sehingga tokoh-tokoh ini pelajaran juga untuk calon-calon di seluruh Indonesia, lebih investasi amal soleh dulu. Nah, itu ya. Lebih diingat orang daripada investasi baleho. Iya. Ya kalau secara ini kita aja yang dilawan pro incumbent. Calon 7 lagi. 39%. Iya, 38,9%, hampir 39%, 38,9%. Gimana perasaan Bapak waktu pertama? Aduh, kaget dan hampir tidak percaya diri, gitu. Ya, memang deg-degan juga bahwa ya kita memang tidak pernah pegang birokrasi. Aduh, apa ini kalau sudah ini nanti. Tetapi ya namanya saya yakin. Karena jadi pemimpin, apalagi pemimpin daerah ini mungkin ada memang salah satu amanah. Saya yakin bahwa itu amanah dari yang di atas, doa masyarakat sehingga yang penting niat kita baik, sehingga saya yakin bahwa itu ada dituntun oleh Allah. Itu yang terberat dari kepala daerah itu apa? Yang terberat kalau janji politik kita tadi ya tidak bisa kita tunaikan. Jadi itu yang apalagi kalau janjinya banyak. Apalagi kalau janji-janji banyak. Kadang-kadang apa yang kita janjikan tidak masuk dalam itu aturan birokrasi. Nah, terpaksa ya kita harus melaksanakannya dengan secara pribadi. Nah, itulah gunanya perusahaan tadi. Ada backup. Ada backupnya. Kalau kita paksakan juga itu temuan ya. Bisa temuan. Nah, itu. Jadi ya cukup banyak sih selama saya jadi bupati backup jalan-jalan yang non APBD mungkin hampir 200 kiloan lah. Nah, yang buka jalan karena modalnya
alat berat saya. Terus ada juga perusahaan-perusahaan lain yang membantu. Ya kalau sama perusahaan, kalau kita mohon maaf, kalau kita minta bantu untuk pribadi, mungkin kita minta bantu untuk masyarakat, malu lagi kita. Iya. Tetapi kalau saya istilahnya, kalau ya silakan, kalau mau bantu saya, bantulah masyarakat. Nah sehingga Alihkan ke sana. ada juga banyak juga jembatan-jembatan yang non APBD yang kita ini Sudah selesai kan ya? selesaikan. Ya. Apa kepuasan yang dirasakan jadi kepala daerah? Ya kepuasan batinnya kita Batin. bisa melayani masyarakat, kita bisa membuat senang masyarakat. Ya seperti ini, kita istilahnya bisa mengundang Ustadz datang ke Barito Utara, masyarakat senang, kita merasa lebih senang lagi juga. Iya itu. Jadi itulah kepuasan kita. Ya tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai bahwa kita untuk mengembalikan berapa sih uang yang kita keluar pada waktu kita menjalan tadi. Itu tidak bisa ada tolak ukurnya, tidak ada parameternya ke sana. Penting ya kita berapapun uang yang keluar itu anggap kita sedekah. Yang kita kerjakan ini adalah bagian dari sedekah untuk masyarakat yang kita pimpin. Dibanding dengan punya perusahaan berbuat, Bapak sebelum jadi kepala daerah punya perusahaan udah berbuat, terus ditambah lagi jadi kepala daerah berbuat, mana yang bisa lebih banyak berbuat? Kalau untuk lebih banyak berbuat ya jadi kepala daerah, karena ya secara keseluruhan. Nah, ya sebelah Bang Ter hanya kadang kita membantu masyarakat hanya dengan ujung pulpen, kekuasaan apa itu. Jadi dengan jadi kepala daerah bisa lebih banyak regulasi yang berpihak kepada masyarakat, bisa lebih banyak berbuat. Bisa lebih banyak berbuat. Kalau di perusahaan kan Terbatas. ya, terbatas dan ya hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan hanya bagi sebagian kecil yang bisa berbantukan. Tapi kalau untuk ini yang penting kita niat dulu, ikhlas kita, Disampaikan kebijakan kita itu yang berpihak kepada masyarakat, itulah yang kita merasa senang bisa berbuat baik dengan masyarakat itu. Sampai Ada yang ingin mengusulkan Pak Bupati menjadi gubernur. Bagaimana tanggapan Pak Bupati? Iya, memang bagi sebagian masyarakat yang memang tahu gimana kita memimpin Barito Utara, gimana keberhasilan Barito Utara yang tadinya memang ya kita dianggap masih tertinggal, sekarang pun masih belum maju, tetapi kita mengejar ketertinggalan. Ya sudah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya. Nah, dan dengan APBD yang sangat terbatas, kemampuan anggaran pemerintah daerah yang sangat terbatas, kita bisa membangun. Kita bisa membangun rumah sakit yang lantai 5, kita bisa membangun rumah jabatan yang seperti yang pernah Ustadz ke sana juga. Kita bisa membangun jembatan yang arah ke Islamic Center. Kita bisa membangun Islamic Center ini yang non APBD. Banyaklah fasilitas umum yang ini. Itu dengan keterbatasan anggaran. Kenapa bisa kita bangun itu? Oleh karena apa yang diusulkan oleh masyarakat yang masih bisa kita laksanakan dengan non APBD, kita laksanakan dengan non APBD, yaitu dengan bantuan perusahaan-perusahaan disupport oleh perusahaan. Nah, sehingga untuk membangun di daerah kota ini tertabung, jadi bisa gitu. Coba kalau ada yang sedikit usulan masyarakat pakai APBD, jadi kita habis nggak bisa kita istilahnya untuk membangun yang monumental. Jadi Bapak siap untuk maju gubernur lah insya Allah. Insya Allah. Jadi lebih banyak yang dapat manfaat. Amin. Ini Bapak kita nih sebelum menjadi bupati, beliau sudah terkenal dengan kedermawannya, guys. Jadi penting untuk menjadi orang dermawan. Oke guys.
Hai guys official.